di sini akan menjelaskan laporan analisis studi kelayakan bisnis toko sukses Jawa. Saya Francisca Diania Mau. Saya Halita dari Analisti. Saya Cynthia Berdebere. Saya Maria Pauline Nurmansa. Saya Helena Novelista Komersial. Saya Marlin Kajapore. Pertama, gambaranmu ide usaha. Ide usaha ini adalah sebuah bisnis bernama Toko Sukses Jawa. Toko Sukses Jawa merupakan salah satu usaha retail yang menyediakan kebutuhan pokok sehari-hari, mulai dari sembako, makanan ringan, alat tulis, hingga kebutuhan rumah tangga lainnya. Nah, usaha ini didirikan di lokasi yang sangat strategis, yaitu di Jalan Timur Raya kilometer 68, Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Yang pertama ada segmentasi pasar. Segmentasi pasar ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada segmentasi geografis. Toko Sukses Jawa melayani konsumen yang berada di wilayah sekitar desa dan tempat toko tersebut berada, yaitu wilayah lokal, yaitu termasuk kawasan perumahan PT Dharma Mandiri. Yang kedua ada interwilayah atau pedalaman, yaitu pembeli yang berasal dari pelosok desa di jalan raya utama yang menjadi penghubung antara kabupaten dan toko tersebut. Yang berikut ada segmentasi demografi. Usianya mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, hingga lansia. Yang ketiga yaitu segmentasi psikografis. Dari sisi gaya hidup, konsumen Toko Sukses Jawa adalah yang pertama, masyarakat yang mengutamakan kepraktisan dan kemudahan berbelanja. Yang kedua, konsumen yang terbiasa berbelanja dalam jumlah kecil namun rutin. Target pasar dalam Toko Sukses Jawa adalah yang pertama, masyarakat sekitar toko, khususnya ibu rumah tangga, sebagai pembeli utama kebutuhan pokok harian. Yang kedua, pelajar dan remaja sebagai pembeli jajanan, minuman kemasan, dan lain-lain. Yang ketiga, pedagang kecil dan warung sekitar yang membeli barang dalam jumlah yang kecil untuk dijual kembali. Dan yang terakhir, pengguna jalan yang melintasi, yang membutuhkan minuman dan makanan ringan secara cepat. Jadi pesaing baik secara langsung maupun tidak langsung. Pesaing langsung meliputi yang pertama ada toko kelontong lain, yang kedua warung sembako di sekitar wilayah desa, yang ketiga minimarket kecil yang menjual produk yang sejenis. Pesaing tidak langsung. Pesaing tidak langsung meliputi yang pertama minimarket waralaba seperti Alfamart, Indomaret sekitar lokasi Toko Sukses Jawa. Yang kedua pasar tradisional. Peluang pasar tersebut meliputi yang pertama jumlah penduduk di sekitar toko yang terus berkembang, sehingga kebutuhan akan sembako dan barang konsumsi harian juga meningkat. Yang kedua, pola belanja masyarakat yang cenderung memilih toko terdekat karena lebih praktis dan dapat menghemat waktu. Yang ketiga, perkembangan sistem pembayaran digital yang memudahkan untuk melayani serta memudahkan transaksi dan menarik minat konsumen dari berbagai kalangan. Yang keempat, kemampuan toko dalam menyimpan stok besar memungkinkan untuk melayani pembelian dalam jumlah besar oleh pedagang kecil. Dan yang kelima, tingginya permintaan terhadap kebutuhan pokok. Analisis teknis dan operasional. Bagian yang pertama, ada proses produksi atau layanan. Toko Sukses Jawa menjalankan operasional retail dengan alur yang sederhana. Barang dibeli dari supplier dan grosir di Kupang, kemudian diperiksa dan disortir ke gudang. Stok disimpan dengan rapi menggunakan sistem FIFO. Barang yang dibeli akan dijual dan disusun rapi sehingga mudah dilihat oleh pelanggan. Yang kedua, lokasi usaha. Toko Sukses Jawa berada di Jalan Timur Raya kilometer 68. Lokasi ini sangat strategis karena berada di jalur utama Kupang dan TTS. Aksesnya mudah, dekat pemukiman, dan memiliki area parkir yang luas. Ketiga, ada teknologi yang digunakan. Toko ini menggunakan CCTV untuk keamanan, timbangan digital untuk produk curah, dan sistem pembayaran yang modern seperti kris, mobile banking, dan juga transfer bank. Keempat, sumber daya manusia. Toko ini memiliki 5 karyawan, 1 bagian gudang, 3 bagian display dan pelayanan, dan 1 bagian penimbangan dan pengemasan. Pemilik toko memegang kasir dan keuangan.
Aspek finansial toko sukses Jawa. Karena bangunan milik sendiri, maka modal awal hanya difokuskan untuk pengadaan barang dan peralatan operasional. Untuk peralatan operasional sendiri, total modalnya adalah 30 juta. Dan untuk modal kerja awalnya, barang-barangnya 150 juta. Jadi total modal awal 30 juta ditambah 150 juta sama dengan 180 juta. Yang kedua, proyeksi pendapatan atau omset. Omset harian toko ini mencapai 12 juta per hari dengan hari operasional 28 hari, libur selama 2 hari. Dan omset bulanannya adalah 12 juta dikali 28 hari sama dengan 336 juta per bulan. Proyeksi pengeluaran operasional per bulan. Yang pertama ada biaya tetap, 4.600.000. Biaya variabelnya itu 313.980.000. Total biaya variabelnya 313.980.000. Jadi total pengeluaran bulanannya adalah 4.600.000 ditambah 313.980.000. Jadinya totalnya 318.580.000 per bulan. Estimasi laba bersih. Rumusnya itu laba bersih sama dengan pendapatan dikurangi pengeluaran. Jadi 336 juta dikurangi 318.580 sama dengan 17.420.000 per bulan. Analisis hukum dan regulasi. Yang pertama, persyaratan dan izin usaha. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan pemilik, hingga saat ini Toko Sukses Jawa belum memiliki legalitas usaha formal yang berupa pertama, nomor induk berusaha atau NIB, yang kedua, surat izin usaha perdagangan atau SIUP, dan yang ketiga, NPWP usaha. Namun demikian, usaha ini telah memiliki surat keterangan usaha dan domisili dari lingkungan setempat, sehingga secara sosial keberadaan toko sudah diterima oleh pemerintah. Analisis risiko dan strategi mitigasi. Yang pertama, risiko regulasi atau hukum. Di mana dalam aspek hukum, Toko Sukses Jawa belum memiliki dokumen perizinan resmi seperti nomor induk berusaha atau NIB, surat izin usaha perdagangan atau SIUP, dan nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Kondisi ini bisa menimbulkan risiko seperti sulit mengakses permodalan, tidak adanya perlindungan hukum, serta kemungkinan teguran dari pemerintah. Strategi mitigasi yang direncanakan yaitu toko perlu segera mengurus NIB melalui Online Single Submission atau OSS, dilanjutkan dengan SIUP dan izin lain yang diperlukan untuk usaha lebih aman secara hukum dan mudah bekerjasama dengan pihak luar. Kesimpulan dari seluruh aspek analisis. Berdasarkan seluruh hasil analisis, Toko Sukses Jawa dinyatakan sangat layak, menguntungkan, dan aman untuk dijalankan serta dikembangkan. Punya rekomendasi untuk meningkatkan profesionalitas dan keberlanjutan usaha, maka disarankan yang pertama segera mengurus NIB dan izin usaha resmi, yang kedua menggunakan sistem POS atau kasir digital, yang ketiga memperluas layanan antar, yang keempat menambah variasi produk grosir, yang kelima memisahkan keuangan pribadi dan usaha,